Nah, taruh di sini bagus kan? Apanya yang bagus, coy? Bahaya lu taruh di situ. Lah, emangnya kenapa, Bang? Halo para pecinta akuarium air laut. Kalian pasti tahu dong tanaman laut makroalga. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya fungsi mereka itu apa? Buat pajangan kah? Atau buat cuci piring? Nah, ini dia fakta tentang makroalga yang harus kalian tahu. Jangan cuma pelihara tapi nggak tahu fungsinya. Let's go, kita bahas. Oke, fakta pertama. Makroalga itu bukan koral. Ya, namanya juga makroalga. Dia itu alga. Dan alga itu hama yang biasa bikin kita emosi itu loh. Tapi memang dia tidak seperti alga jahat yang harus segera dibasmi. Bentuknya juga menarik sehingga cantik jika kita jadikan hiasan dalam akuarium. Nah, jadi makroalga ini adalah jenis besarnya dari mikroalga yang sering bikin masalah di akuarium. Makroalga rakus makan nutrien di dalam air. Mereka bisa berfotosintesis langsung, tidak bergantung dengan alga simbiosis seperti koral. Jika kalian ingin mereka bertumbuh pesat, kalian bisa gunakan lampu yang dominan putih. Jika hanya mengandalkan lampu reef biru, mereka tidak mati, tapi pertumbuhan mereka melambat. Fakta kedua, makroalga banyak jenisnya, nggak cuma satu guys. Nah, biar gampang dimengerti, gua akan bagi menjadi 3 golongan. Caulerpa, Chaetomorpha, dan jenis makroalga hias. Oke, sekarang gua akan bahas satu persatu, mulai dari Caulerpa. Ini bacanya Caulerpa atau Caulerpa atau Caulerpa sih. Maaf ya guys kalau salah baca. Oke, lanjut. Jenis Caulerpa ini paling sering kita temui di toko akuarium air laut. Cirinya berwarna hijau segar dan biasanya tumbuh merambat. Nah, di sini gue punya beberapa jenis Caulerpa. Ada angguran, ada dolar. Kenapa juga sih nih namanya dolar? Jangan-jangan dia sebenarnya adalah. Terus ada jenis feather. Dan terakhir ada lawi-lawi yang biasa suka dijadiin cemilan enak kalau dimakan mentah. Itu dia jenis Caulerpa yang gue punya. Dan mereka punya ciri khas sendiri, yaitu batang dan daun mengandung air, sehingga bertekstur kenyal. Kalau menurut gue ini mirip boba yang kecil-kecil itu loh. Kalau pecah di mulut kayak ada sensasi popnya gitu. Pokoknya gitulah. Gue gak jago review makanan coy. Oke, balik lagi ke makroalga Caulerpa. Nah, kalian harus waspada dengan makroalga jenis ini guys. Selain bentuknya yang menarik, tumbuhnya super cepat, ternyata makroalga jenis ini punya dampak buruk. Cairan di dalam batang dan buah Caulerpa mengandung toksin yang berbahaya untuk biota laut kita. Jadi seiring waktu, kalau makroalga ini dibiarkan tumbuh terlalu padat dan tidak dipangkas, dia bisa masuk ke fase reproduksi. Di fase ini, isi selnya dilepaskan ke air. Bukan karena lampu jelek atau salah salinitas, tapi karena sifat biologinya dipicu oleh kondisi lingkungan. Misalnya perubahan arus, perubahan intensitas dan durasi cahaya. Saat itu terjadi, Caulerpa akan terlihat warna hijaunya memudar dan mulai lumer. Akibatnya air bisa keruh, oksigen turun, dan biota lain di akuarium kita bisa stres. Jadi kalau kalian melihat Caulerpa memutih seperti ini, itu bertanda dia harus segera dipangkas guys. Sebenarnya toksinnya nggak berdampak fatal-fatal banget, nggak yang bikin satu akuarium mati massal. Cuma bahayanya kalau dia lumer di samping koral, itu yang agak berbahaya. Karena itu Caulerpa kurang cocok kalau kita tanam di akuarium utama. Dia cocok taruh di refugium. Jadi kalaupun kita sampai lupa mangkas, dia hanya lumer di refugium, sehingga toksinnya sudah tersaring dulu oleh filter dan tidak berdampak ke biota laut kita. Untuk itu dalam filtrasi di refugium, kalian wajib menggunakan karbon aktif seperti ini, supaya karbon ini yang akan menyerap semua racun yang terkandung di dalam air. Oke, lanjut, Chaetomorpha. Ini dia makroalga yang bentuknya kayak sikat cuci piring tadi guys. Jadi ini bukan sengaja dikusutin, tapi dari sananya emang begitu. Nah, Chaeto ini makroalga paling aman, gak kayak Caulerpa tadi yang punya racun. Pokoknya minusnya cuma satu aja, jelek guys. Mau kalian taruh dimanapun, ya bentuknya begitu aja, gak ada indah-indahnya. Karena itu makroalga ini paling bagus kita taruh di refugium. Tumbuhnya teratur dan gak liar kemana-mana.
Oke, sekarang makroalga hias yang berwarna selain hijau, ada merah, ungu, marun, atau mungkin biru juga ada kali. Nah, ini bagus kalau kalian tanam di akuarium utama. Bagus dan enak dilihat. Untuk mengisi kekosongan di sela batu, cakep banget. Yang penting bukan kekosongan di hati. Ahai. Kalau jenis yang begini, jangan kalian taruh di refugium. Gak ada gunanya juga. Dia nggak berfungsi seperti makroalga lain yang menyerap fosfat dan nitrat. Jadi jangan kalian andalkan dia sebagai filter alami. Udah pokoknya dia jadi hiasan aja. Lanjut fakta ketiga. Kita nggak boleh selamanya diamkan makroalga di refugium. Ini khususnya makroalga penyerap fosfat dan nitrat ya guys. Jadi makroalga ini harus rutin kita pangkas per 2 minggu sekali. Kenapa harus dipangkas dan dibuang? Karena fosfat dan nitrat yang dimakan oleh makroalga itu tidak serta-merta hilang guys. Nutrien tadi tersimpan dalam sel mereka, dan jika terlalu penuh, maka nutrien tadi bisa lepas kembali ke dalam air. Ditambah fase lumer yang gue jelasin di awal tadi, itu sekalian melepaskan fosfat dan nitrat yang sudah tersimpan. Jadi satu-satunya cara untuk membuang fosfat dan nitrat adalah ketika kita memangkas makroalga. Jadi bukan cuma ditaruhin makroalga, dia tumbuh, terus fosfat dan nitrat hilang. Gak gitu konsepnya. Makroalga itu menyerap, bukan menghilangkan fosfat dan nitrat. Jika sudah kepenuhan, maka biasanya dia crash dan nutrien tadi lepas lagi ke air. Ini berlaku untuk makroalga jenis Caulerpa dan Chaeto ya guys. Kalau mereka tumbuh subur bagus, tapi jangan lupa kalian harus segera pangkas, terutama di batang yang tua, karena disitulah nutrien tadi paling banyak terkumpul. Supaya lebih detail, gue kasih contoh makroalga gue ini. Kalau kalian lihat warna hijaunya seperti mau pecah guys. Ini bertanda sebentar lagi dia akan lumer. Kalau udah ada tanda begini, kalian harus segera buang. Jangan disayang-sayang lagi. Udah nggak ada gunanya. Gak lama lagi dia bakal lumer. Kalau udah terlanjur memutih di air, itu berarti nutriennya udah keburu lepas. Nah, sebelum kalian buang, kalian bisa pilih-pilihin dulu anakannya kayak gini. Kelihatan kan, batang yang ini terlihat lebih muda. Yang ini bisa kalian taruhin lagi di refugium supaya bisa regenerasi. Dengan begitu makroalga kalian tidak akan habis, walaupun dipangkas rutin. Oke, itu dia fakta tentang makroalga yang mungkin kita belum tahu. Kesimpulannya, makroalga berfungsi sangat efektif dalam menurunkan fosfat dan nitrat. Tapi perlu diingat, mereka hanya sebagai penyerap, bukan penghilang. Karena itu perlu kita pangkas rutin setiap 2 minggu sekali. Atau jika makroalga kalian warna hijaunya mulai pecah, selalu sediakan karbon aktif dalam filter kalian. Karena karbon berfungsi sebagai penyerap racun yang berbahaya untuk pertumbuhan koral kalian. Oke, jika kalian masih ada pertanyaan seputar makroalga, silahkan tulis di kolom komentar guys. Jangan lupa like dan follow channel ini juga, supaya tidak ketinggalan info seputar akuarium air laut lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.